Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Alhamdulillahil afwil ghafur ar-raufis syakur alladzi wafaqa man arada hidayatahu limahasinil umur fa'amilu fi hayatihim a'malan salihatan yarjuna biha tijaratan lan tabur. Asyhadu an la ilaha illallah biyadihi mawaqitul a'mari wa maqadirul umur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila kulli amalin mabrur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Bersyukur dengan hati kita, mengakui bahwa nikmat itu semata-mata merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita, yakni mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan kalimah thayyibah, dan bersyukur dengan perbuatan kita, yakni menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada keluarga Nabi Daud, "I'malu ala Dawuda syukra." Berbuat baiklah, berbuatlah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang terus-menerus mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kadang-kadang kita ragu dalam rakaat salat atau bahkan lupa, bahkan juga lupa sampai salam ternyata rakaatnya kurang, baik salat fardu maupun salat sunnah. Maka sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan dan juga mencontohkan kepada kita supaya kita tidak bingung, supaya kita melakukan sesuatu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu salat sendirian, menjadi imam, baik itu salat sunnah maupun salat fardu. Di antara yang dicontohkan Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah adalah sujud sahwi. Dan tema kita pada pagi ini adalah sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Ini adalah sujud-sujud
yang jarang kita pakai, sehingga kadang-kadang kita lupa, bahkan mungkin banyak pula yang tidak tahu. Kita awali dengan bahasan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Bagaimana cara melakukannya? Apakah sebelum salam ataukah sesudah salam? Ini setelah tahiyat akhir, kemudian salam. Di mana letak sujud sahwi? Rasulullah SAW mengajarkan sujud sahwi sebelum salam maupun sesudah salam dengan melihat apa sebabnya. Sebelum kita membahas hadis-hadis tadi, kita lihat dulu apa itu arti sujud sahwi. Sahwi secara bahasa, tentunya bahasa Arab, berarti lupa atau lalai. Sujud sahwi secara istilah adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelah sholat. Maksudnya di akhir sholat adalah sebelum salam, setelah tasyahud akhir, sebelum salam, itu namanya di akhir sholat. Kalau setelah sholat berarti adalah sesudah salam. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk menutupi cacat. Maksudnya cacat adalah kekurangan dalam sholat yang disebabkan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang dengan tidak sengaja. Meninggalkan sesuatu yang dilarang, misalnya meninggalkan tasyahud awal, itu namanya meninggalkan. Melakukan sesuatu yang dilarang, salam misalnya sebelum selesai, ya. Salam misalnya baru dapat 2 rakaat sholat duhur lalu salam. Tahiyat akhir, tahiyat awal lupa, kemudian salam, berarti meninggalkan sesuatu yang dilarang. Sebab sholat zuhur 4 rakaat, mestinya salamnya setelah tasyahud akhir, setelah 4 rakaat. Lah itu 2 rakaat lalu salam, berarti melakukan sesuatu yang dilarang. Belum selesai sholat sudah salam. Dalil-dalil disyariatkannya sujud sahwi banyak, diantaranya hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bil adhani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adhan fa idza qudiyal adhan aqbala fa idza suwiba biha adbara fa idza qudiyat taswib aqbala yahturu bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udhkur kadza udhkur kadza udhkur kadza lima lam yakun yadhkuru hatta yadhalla ar-rajul ayyadriyakum shalla kam shalla ayyadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalisun." Jadi di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa manusia itu banyak digoda setan, termasuk dalam sholat. Apabila adzan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut, durat, ya.
lari tunggang langgang sampai terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar adzan tersebut. Apabila adzan selesai, yakni selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi, lari lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia melintas di antara seseorang dan nafsunya dan berkata, ingatlah demikian, ingatlah demikian, untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Kira-kira panjenengan pernah merasakan itu enggak, Bapak Ibu? Sering tur banget ya. Ketika adzan kita nggak ingat apa-apa mendengarkan adzan. Setelah adzan ingat lagi, baik kita sholat sunnah maupun duduk. Iqamah nggak ingat juga, yang didengar hanya iqamah. Hampir setiap hari kita dengar iqamah, orang kelingan itu mau masak, tidak teringat itu mau ada tugas ini, tugas itu. Tapi begitu kita mulai doa iftitah, mulai ingat semuanya. Ternyata itu tidak hanya kita, tapi pada zaman Rasulullah pun ada, karena Rasulullah memberitakan, diingatkan oleh setan dalam menggoda kita. Nah, lalu Rasulullah SAW memberikan jalan keluarnya. Berarti di sini menunjukkan tidak mustahil orang itu mengingat sesuatu ketika dalam keadaan sholat. Menunjukkan mengingat sesuatu itu juga tidak batal sholatnya selama tidak berbuat apa-apa. Solusinya adalah apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaknya ia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Artinya tidak berdiri dulu ya, tidak berdiri dulu. Nah, ini dilakukan sebelum salam. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis kedua, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqana summa yasjud sajdataini qabla ayyusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, ini juga sama, sering kita mengalami seperti itu. Khususnya ketika sholat di rumah ya. Karena mestinya orang laki-laki itu sholat di masjid, sholat di rumah banyak setannya. Cucunya bisa jadi setan, istrinya bisa jadi setan, anaknya bisa jadi setan. Ingat semuanya, sehingga lupa berapa rakaat yang sudah dilakukan, 3 atau 4 rakaat, 1 atau 2 rakaat.
Nah, ketika terjadi keraguan ini Rasulullah pun juga sudah mengajari, yakni mengambil yang diyakini. Kalau kita ragu kemudian tidak ketemu sama sekali, tetap ragu saja, maka ambil yang diyakini. Yang diyakini tentunya yang kecil, ya, yang sedikit. Kalau ragu 3 atau 4, maka otomatis yang diyakini itu adalah 3, yang diragukan 4. Wah, saya ragu 4. Ya kalau 4 sudah nggak ragu, karena batas terakhir adalah 4 rakaat. Ya tidak ragu lagi. Yang diragukan 4, yang diyakini harus 3. Tidak akan ada ragu 4 atau 5, itu nggak mungkin kalau jumlah sholatnya, jumlah rokaatnya adalah 4. Begitu pula ragu 1 rokaat atau 2 rokaat, ambil yang 1 rokaat. Baratnya sholat Isya, ragu saya ini rokaat kedua atau rokaat pertama, ambil rokaat pertama. Kemudian satu lagi baru tasyahud awal, baru tasyahud awal. Ambillah yang yakin, kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Ini sujudnya adalah sujud sahwi. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, ternyata sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan pada syaitan. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah, ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatil asyi, imma dhuhra wa imma al-asra, fasallama fi raqatain, summa ata jid'an fi qiblatil masjid, fastanada ilaiha mughdaban, wa fil yaumi Abu Bakrin wa Umar, fahaba ayyatakallama, wa kharaja sar'anan nas, kusiratis salat, faqala dzul yadain, faqal ya Rasulullah, akusiratis salat am nasita, fanadhara an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan, faqala ma yaqulu dzul yadain, qalu sadaqa lam tusalli illa raqatain, fa shalla raqatain fa sallam wa sallama thumma kabbara thumma sajada thumma kabbara fa rafa'a thumma kabbara wa sajada thumma kabbara wa rafa'a. Jadi di sini peristiwa sudah salam baru diingatkan bahwa sholatnya kurang. Juga sudah diatasi oleh Rasulullah, dicontohkan untuk kita semuanya. Rasulullah SAW mengimami kami sholat pada salah satu dari 2 sholat petang, bisa zuhur, bisa asar. Namun pada rakaat kedua beliau sudah mengucapkan salam, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Tasyahud awal ingatnya adalah tasyahud akhir, sehingga mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum.
Kemudian beliau pergi ke sebatang pohon kurma di arah kiblat masjid. Lalu beliau bersandar ke pohon tersebut dalam keadaan marah. Di antara jamaah terdapat Abu Bakar dan Umar, pembesar sahabat. Namun keduanya takut berbicara karena ta'zimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bisa jadi tasyri', proses syariah itu masih berjalan. Apa Nabi dapat wahyu sholat zuhur bisa 2 rakaat apa bagaimana? Maka sahabat Abu Bakar dan Umar tidak langsung bertanya. Di antara jamaah ada orang yang bernama Dzul Yadain. Dia melihat Rasulullah lupa tadi, dia tidak berpikir apa-apa. Ini sahabat ini terus bertanya, langsung berdiri berkata, "Wahai Rasulullah, apakah sholat dipendekkan ataukah Anda lupa?" Dalam hadis lain ada yang dikatakan Nabi menjawab bahwa sholat tidak dikosor dan juga tidak lupa. Jawab. Di sini ketika Dzul Yadain mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah sholat dipendekkan, dikosor, ataukah engkau lupa?" Nabi SAW menengok ke kanan dan ke kiri, lalu bersabda, "Betulkah apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain?" Jadi boleh terjadi dialog. Nabi ragu, kemudian nanya kepada sahabat yang lain, "Benarkah yang dikatakan Dzul Yadain bahwa saya ini sholat hanya 2 rakaat?" Artinya Dzul Yadain. Jawab mereka, yakni jawab para sahabat yang lain, "Betul wahai Rasulullah, engkau sholat hanya 2 rakaat." Setelah yakin bahwa betul sholat itu hanya 2 rakaat, lalu beliau sholat 2 rakaat lagi, lalu memberi salam. Sesudah itu beliau bertakbir lalu bersujud, kemudian bertakbir lagi, lalu beliau bangkit, kemudian bertakbir kembali, lalu beliau sujud kedua kalinya. Sesudah itu bertakbir lalu beliau bangkit. Jadi ketika menambah sesuatu yang dilarang tadi, salam pada rakaat kedua di sholat zuhur atau asar, maka solusinya ketika diingatkan orang, diingatkan oleh jamaah, misalnya kalau itu imam, kalau kita sedang sholat munfarid sendirian di rumah misalnya, atau di masjid tapi sudah ketinggalan sendirian, lalu 2 rakaat salam, misalnya di rumah, diingatkan oleh anaknya atau oleh cucunya, "Pak, sholatnya masih 2 rakaat." Karena orang sudah tua banyak lupa. Mungkin saya juga sudah mengalami 60 ini banyak lupa. Yang tadinya lancar baik-baik, gampang sekali lupanya kalau tidak mengikat dengan sesungguh-sungguhnya. Maka tidak usah bingung, tidak usah diulangi dari awal. Cukup bertakbir, takbiratul ihram, ini takbir, kemudian bertakbir seperti takbiratul ihram, berdiri, bertakbir, baca Fatihah, ruku dan seterusnya sampai 2 rakaat.
atau sampai rakaat yang kurang itu, lalu tahiyat akhir atau tasyahud akhir, lalu salam. Ya. Jadi salam dulu, kemudian sujud sahwi 2 kali, yakni sujud sahwi, lalu sujud. Takbir maksudnya takbir untuk sujud, kemudian takbir untuk duduk di antara 2 sujud, takbir untuk sujud lagi, kemudian takbir, kemudian salam. Tidak tahiyat akhir lagi sesudah sujud sahwi itu. Ya. Ini solusi yang disampaikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang keempat, hadis Imran bin Husain, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam shallal asra fasallama fi salasi raka'atin summa dakhala manzilahu faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu al-hirbaq wa kana fi yadayhi tulun faqala ya Rasulullah fadzakara lahu sani'ahu wa kharaja ghadbana yajurru ridaahu hatta intaha ila nas faqal asadaqa hadha qalu na'am fasalla rakaatan summa sallama summa sajada sajdataini summa sallama. Ya. Hampir sama dengan hadis yang ketiga tadi. Rasulullah SAW pernah sholat asar, lalu beliau salam pada rakaat ketiga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tasyri', syariat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan kepada kita itu komplit. Ada yang ragu, sudah diterangkan oleh Rasulullah. Ada yang 2 rakaat kemudian salam, padahal itu sholat duhur atau asar. Ada yang 3 rakaat sholat asar baru terus salam. Jadi komplit banget, orang ono sing ketinggalan. Namun karena kita tidak mempelajarinya, kadang-kadang menjadi bingung. Ya. Ini salat asar, lalu beliau salam pada rakaat ketiga. Setelah itu beliau memasuki rumahnya, sudah pulang sampai rumah. Tidak hanya sekedar masih di masjid, tapi sudah pulang sampai rumah. Lalu seorang laki-laki yang bernama Al-Hirbaq, yang tangannya panjang, menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah. Lalu ia menyebutkan sesuatu yang dikerjakan oleh beliau tadi, yakni baru sholat 3 rakaat. Akhirnya beliau keluar dalam keadaan marah sambil menyeret ridaknya, pakaian bagian atas, hingga berhenti pada orang-orang seraya bertanya, apakah benar yang dikatakan orang ini? Apakah benar yang dikatakan orang ini? Mereka menjawab, yakni para sahabat yang lain menjawab, iya benar. Kemudian beliau pun sholat 1 rakaat karena kurang 1, menambah rakaat yang kurang tadi. Lalu beliau salam. Jadi sholat 1 rakaat, tasyahud akhir, kemudian salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud, yakni
dengan 2 kali sujud. Sujud pertama duduk di antara 2 sujud, sujud kedua kemudian beliau salam lagi tanpa tasyahud setelah sujud sahwi, tanpa tasyahud akhir, langsung salam, selesai sholat itu. Hadis kelima, yakni hadis Abdullah bin Buhainah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi sholatid dhuhri wa alaihi julusun falamma atamma sholatahu sajada sajdataini fakabbara fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla ayyusallima wa sajadahuman nas ma'ahu makana ma nasya minal julus. Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat duhur namun tidak melakukan duduk, maksudnya tasyahud awal atau tahiyat awal. Rakaat kedua langsung berdiri. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum sujud. Yani beliau lakukan seperti ini sebelum salam. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai ganti yang terlupa dari duduk, yakni tasyahud awal. Jadi ini keraguan, kelupaan, maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. Karena tahiyat awal itu tidak merupakan rukun daripada sholat, tapi wajibatus sholat, maka ketika lupa itu tidak mengurangi rakaat, tidak dilakukan. Jangan terus lupa pada rakaat kedua tidak sujud sahwi, pada rakaat kedua tidak tasyahud awal lalu diganti rakaat ketiga, tidak. Berarti rakaat atau tasyahud awal yang lupa tadi dianggap sudah selesai, ditiadakan, bukan diganti pada rakaat ketiga. Lalu sebelum salam sujud sahwi. Hadis yang terakhir dari sujud sahwi adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan, 5. Faqulna ya Rasulullah azida fi sholat. Qala wa ma dzaka? Qalu shallaita khamsan. Qala innama ana basyarum mithlukum adzkuru kama tadzkuruna wa ansa kama tansawna. Summa sajada sajdataini sahwi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama kami 5 rakaat. Berarti ya sholat asar atau zuhur atau isya. Kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau menambah dalam sholat? Lalu beliau pun mengatakan, memang ada apa tadi? Ya. Para sahabat pun menjawab, engkau telah mengerjakan sholat 5 rakaat. Subhanallah, komplit. Yang kurang, yang ragu, ya, yang lebih, nah, bingung nek lebih kan, Pak dikurangi piye, nek kurang ditambah, nek lebih, ya, bingung. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
segala hukum kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap, yang lebih pun diterangkan. Rasulullah dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah pelupa, akan tetapi untuk mengajarkan kepada umatnya. Kalau peristiwa-peristiwa tadi tidak terjadi, kita bingung mau mengambil bagaimana ini. Tapi sangat lengkap syariah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusinya? Yakni lantas beliau bersabda, sesungguhnya aku hanyalah manusia semisal kalian. Aku bisa memiliki ingatan yang baik sebagaimana kalian, tapi juga aku bisa lupa sebagaimana kalian. Bisa lupa, bisa ingatan baik. Setelah itu beliau melakukan 2 kali sujud sahwi. Hanya takbir kemudian sujud. Takbir piye karo ngadeg apa karo wis duduk ngadeg tapi ora maca apa-apa, terus sujud sahwi. Tidak terus maca Fatihah, rukuk, sujud, tidak, langsung sujud sahwi. Betapa lengkapnya. Maka perlunya kita mengetahui fikih sehingga ketika terjadi sesuatu kita tidak menjadi bingung. Pernah terjadi, betul-betul terjadi di suatu organisasi. Biasa kalau bulan Ramadan itu kan mengorbit orang-orang yang tidak muncul tadinya supaya muncul. Ya. Untuk apa? Untuk kulutum sama sholat tarawih dan sholat isya. Ya tentunya orang yang mempunyai kemampuan tapi tidak dimunculkan, maka bulan puasa dilakukan itu. Nah, di suatu organisasi ada orang yang sudah cukup umur, artinya ya 50-an ke atas, yang menurut panitia Ramadan dia itu berkemampuan, maka dimunculkan untuk petugas imam, kulutum dan tarawih, sholat tarawih. Karena tidak biasa, mungkin pikirannya hanya ke sholat tarawih. Sholat isya 2 rakaat, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Diingatkan oleh jamaah, Ustaz, sholatnya baru 2 rakaat. Apa ya? Iya. Dia terus berdiri mengatakan, jamaah sholatnya batal, diulangi dari awal. Itu karena tidak tahu fikih. Kalau tahu fikih, tahu hadis-hadis Rasulullah tadi, nggak bingung. Maka ketika mau diorbit jadi imam awal, mesti harus menguasai ilmu tadi. Mbok menowo lali. Begitu pula ada di suatu tempat. Kalau saya itu yang kedua ini saya tidak menyaksikan, tapi ada jamaah pengajian yang bertanya, yakni pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ada seorang imam yang mempunyai kewajiban mandi, ya. Artinya dia junub, belum mandi, langsung neng masjid, ya, mengimami, ya, mengimami. Lalu setelah sampai rumah diingatkan oleh istrinya, Pak, sampean kan durung adus. Ya. Apa iya? Iya. Lah mau dadi imam pura ya dadi imam, wong biasa dadi imam kok. Lalu si imam tadi berangkat lagi ke musola, mengumumkan pakai speaker,
bahwa sholatnya batal supaya sholat lagi. Ini karena tidak tahu fikih. Kalau tahu fikih bahwa ketika orang itu menjadi imam dan imamnya itu menjadi imam dalam keadaan salah, tadi misalnya dalam keadaan junub atau dalam keadaan hadas, lupa, maka jamaah sah sholatnya, tidak ikut salah jamaah sholatnya. Tidak usah diumumkan dia mandi kemudian wudhu kemudian sholat untuk dirinya sendiri, tidak usah diumumkan. Wah, ngisini sini temen. Ya. Betapa bodohnya. Itu banyak. Begitu pula ada lagi imam menjadi imam sholat Id. Saya tidak menyaksikan, tapi juga ada orang bertanya, juga saya tanya, betul terjadi apa enggak? Imam sholat Id tidak takbir 7 kali. Takbirnya hanya sekali, Allahu Akbar. Kemudian baca Fatihah, kemudian surah. Rakaat kedua itu takbir tetap 5 kali. Kemudian sebelum salam dia sujud sahwi. Sebetulnya kalau takbir itu yang kedua sampai ketujuh itu tidak menjadi wajibatus sholat, itu sunanus sholat, sholat Id ya. Jadi tidak perlu diganti dengan sujud sahwi ya. Tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, sudah selesai, sah sholatnya ya. Ada lagi peristiwa ini juga pertanyaan, saya tidak menyaksikan. Ada orang tukang memandikan jenazah, orang perempuan memandikan jenazah yang kebetulan di malam harinya jenazah itu berhubungan suami istri, mati mendadak. Begitu mau dimandikan, keluarganya cerita, mungkin yang cerita adalah suaminya, cerita bahwa tadi malam hubungan suami istri, belum mandi. Nah, tukang memandikan jenazah itu terus memandikan 2 kali. Yang pertama mandi junub, yang kedua mandi jenazah. Dalam peristiwa seperti ini cukup hanya 1 kali mandi jenazah, karena mandi junub itu kewajiban bagi orang yang masih hidup. Wes mati ya ora, cukup dengan 1 kali mandi saja ya. Maka dari itu ketika kita menjadi sesuatu tugas, menjalani suatu tugas khususnya dalam masalah agama yang berkait dengan ibadah, harus dipahami dulu sehingga kalau terjadi apa-apa kita tahu. Termasuk misalnya orang yang di belakang imam itu mesti tahu dia bahwa ketika imam berhalangan dia langsung masuk tanpa harus dikode. Misalnya imamnya hadas ya. Misalnya imamnya hadas, lalu imam keluar, maka yang di belakangnya langsung masuk. Bagaimana? Apakah meneruskan bacaannya? Tidak harus. Misalnya Ustadz Najmuddin membaca surah Al-Munafiqun, lalu sampai fahum la yafqahun misalnya,
beliau hadas, beliau akan keluar. Maka yang di belakangnya kalau memang hafal boleh melanjutkan, kalau nggak hafal ya maju, kemudian baca qul huwallahu ahad ya boleh, baca qul ya ayyuhal kafirun ya boleh ya, melanjutkan. Melanjutkan sampai akhir, jangan terus bingung. Siapapun yang di belakangnya jangan bingung, lalu maju dilanjutkan. Nah, bagaimana kalau sedang tahiyat, sedang sujud, sedang tasyahud, lalu imam itu batal, apakah ngengsot majunya? Enggak, ya berdiri dulu, lanjutkan dalam posisi, lanjutkan posisi tasyahud tadi. Ya. Lah bagaimana kalau misalnya imam yang batal itu melanjutkan sholatnya karena bingung orang ngerti piye iki aku batal, toh ora ono sing krungu. Lalu dilanjutkan saja oleh imam tadi, apakah sah sholatnya? Sholat jamaahnya sah, imamnya dosa. Jadi imamnya harusnya menggeser. Loh, tapi ngelewati soft ora apa-apa, karena demi untuk suatu keperluan, kepentingan. Ya. Itu hadis-hadis tentang sujud sahwi. Lalu hukum sujud sahwi bagaimana? Hukum sujud sahwi itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah wajib. Ini menurut mazhab Hanafi dan sebagian dari pendapat mazhab Malikiyah dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua adalah mustahab. Mustahab itu sunnah. Ini adalah yang masyhur menurut Malikiyah wa Syafi'iyah. Menurut Imam Malik, menurut para pengikut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ini masyhur. Yang masyhur itu yang terkenal, yang banyak diikuti. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan wajib. Hal ini disebabkan atau dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam hadis yang menjelaskan sujud sahwi seringkali menggunakan kata perintah, sedangkan kata perintah hukum asalnya adalah wajib. Al aslu fil amri al wujub. Asal, hukum asal daripada kata perintah dalam Al-Quran maupun hadis itu adalah menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil lain yang menyalahinya atau menyelisihinya. Yang kedua, Nabi SAW terus-menerus melakukan sujud sahwi ketika ada sebabnya, yakni ketika beliau lupa, baik lupa tasyahud maupun lupa sebelum selesai salat sudah salam, beliau selalu sujud sahwi. Dan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa beliau pernah meninggalkannya, yakni ketika lupa terus tidak sujud sahwi, itu tidak pernah. Berarti menunjukkan wajib kalau kita lupa kemudian ingat, ya. Ini hukumnya. Kemudian sebab adanya sujud sahwi, yang pertama adanya kekurangan, kekurangan dalam sholat. Kekurangan ini rinciannya yang pertama meninggalkan rukun sholat seperti ruku, ya, sujud, ya, lupa ruku, lupa sujud. Jika meninggalkannya karena lupa kemudian ia mengingatnya sebelum memulai membaca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya,
maka hendaklah ia mengulangi rukun yang ditinggalkan tadi, dilanjutkan melakukan rukuk yang setelahnya, rukun yang setelahnya, kemudian hendaknya ia melakukan sujud sahwi di akhir sholat sebelum salam. Jadi kalau meninggalkan rukun, misalnya tadi meninggalkan rukuk, kalau posisinya itu belum membaca atau melakukan rukun berikutnya, maka dia mengulangi kembali. Ibaratnya orang pada suatu rakaat itu rukuk, mau rukuk, baru Allahu Akbar, yang mau sujud tadi akan lupa ruku, ada subhanallah, maka luruskan kembali untuk ruku. Tapi kalau subhanallah itu atau yang mengingatkan itu kita sudah pada posisi rukun berikutnya, yakni sujud, sudah subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli wis ping pindho misalnya atau sekali ono subhanallah, maka lanjutkan ya, lanjutkan. Permasalahannya apa nanti? Rakaat yang tidak ada ruku itu tidak terpakai ya, tidak terpakai. Jadi karena apa? Karena sudah masuk ke rukun berikutnya. Jika meninggalkannya karena lupa, kemudian ia mengingatnya setelah memulai membaca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya, maka ya, jadi tadi ada yang membatasi sampai rukun, ada yang membatasi sampai Fatihah ya. Misalnya tasyahud awal, orang suara takbirnya untuk berdiri kan berbeda ya, Allahu Akbar, sudah mau berdiri, makmum subhanallah, maka dia duduk meskipun sudah setengah berdiri, duduk untuk tasyahud awal. Lalu nanti sujud sahwi sebelum salam. Kalau sudah sampai Fatihah, misalnya tadi lupa tasyahud awal, kemudian sudah sampai membaca Fatihah, Allahu Akbar, sudah alhamdulillah, terus makmum menyatakan subhanallah, maka tidak usah tasyahud, tidak usah tasyahud awal. Karena apa? Karena sudah membaca Fatihah. Lalu ketika sudah membaca Fatihah, yakni sebelum yang terdapat kekurangan rukuk tadi dianggap tidak ada kalau sudah sampai membaca Fatihah. Jadi ketika rukunnya bukan ketika orang meninggalkan rukun, misalnya rukuk tadi atau tasyahud akhir, apa mungkin orang meninggalkan tasyahud akhir? Tidak mungkin ya. Jadi ketika orang meninggalkan rukuk, meninggalkan Fatihah, itu merupakan rukun, baca Fatihah, dan sudah sampai kepada rukun berikutnya, maka rakaat yang tidak ada rukunnya tadi, yang rukunnya ketinggalan itu dianggap tidak ada ya. Berarti kalaulah itu ketinggalan rukuk pada rakaat kedua, maka rakaat kedua itu dianggap tidak ada ya, nambah.
baru tasyahud awal. Ya, misalnya orang mestinya rukuk langsung sujud, diingatkan setelah duduk di antara dua sujud, sudah lanjutkan, kemudian ini dianggap tidak ada. Beda kalau wajibatus sholat tetap berlaku, meskipun tidak dilakukan tetap rakaat itu berlaku. Ketika itu ia membatalkan rakaat yang terdapat kekurangan rukuknya tadi, dan ia kembali menyempurnakan sholatnya. Kemudian hendaklah ia melakukan sujud sahwi di akhir sholat, jadi sebelum salam. Jika lupa melakukan satu rakaat atau lebih, misalnya baru melakukan 2 rakaat sholat zuhur namun sudah salam, maka hendaknya ia tambah kekurangan rakaat ketika ia ingat. Kemudian hendaklah ia melakukan sujud sahwi sesudah salam. Ya, tadi sudah dalam hadisnya. Kemudian yang kedua, meninggalkan wajib sholat, misalnya meninggalkan tasyahud awal. Jika meninggalkan wajib sholat lalu mampu untuk kembali melakukannya dan ia belum beranjak dari tempatnya, maka hendaknya ia melakukan wajib sholat tersebut pada saat ini tidak ada kewajiban sujud sahwi. Ya. Kalau masih ada kesempatan, misalnya tasyahud awal baru Pak nyet ngadeg, ternyata ingat, oh aku mestinya sujud sahwi, maka ketika itu langsung tasyahud awal dan tidak melakukan sujud sahwi karena belum sampai ke yang berikutnya. Begitu pula ketika misalnya imam mestinya tasyahud awal, takbirnya agak panjang, Allahu Akbar, makmum subhanallah, ya tidak jadi berdiri, menjadi tasyahud awal. Yang menjadi masalah nek imame ora kelingan subhanallah, wis ngadeg baik, makmume juga orang ngerti hukum fikih. Subhanallah, subhanallah, imame terus noleh, apa salahku? Salah kabeh, imame orang ngerti, makmume juga orang ngerti. Kalau imam sudah diingatkan subhanallah 1 kali, 2 kali, kok masih tetap melakukan yang salah itu, maka diikuti. Lalu kalau sampai salam, sampai salam imamnya tetap ora sadar, setelah salam dijawil, Pak Imam mau ora tahiyat awal, maka imam terus mengajak sujud sahwi, ya. Bukan terus nerecel subhanallah subhanallah atau tinggal lungo imame, ora. Jadi sudah, kalau memang diingatkan setelah selesai, ya. Jika meninggalkan wajib sholat lalu mengingatnya setelah beranjak dari tempatnya namun belum sampai pada rukun selanjutnya, maka hendaklah ia kembali melakukan wajib salat tadi. Pada saat ini juga tidak ada sujud sahwi. Jadi tadi tasyahud awal, kemudian wis ngadeg tapi durung maca Fatihah, ada yang mengingatkan, langsung kembali. Atau kita ingat koyone aku durung sujud, durung tasyahud awal, maka kembali, ya. Kemudian
Jika ia meninggalkan wajib sholat, ia mengingatnya setelah beranjak dari tempatnya dan setelah sampai pada rukun sesudahnya, maka ia tidak perlu kembali melakukan wajib sholat tadi. Ia terus melanjutkan sholat. Pada saat ini ia tutup kekurangan tadi dengan sujud sahwi, ya. Contohnya tadi tasyahud awal lupa, sudah alhamdulillahirabbil alamin baru ingat, lanjutkan, nanti ditutup sebelum salam sujud sahwi. Kedua, karena adanya penambahan. Jika seorang lupa sehingga menambah 1 rakaat atau lebih, lalu ia mengingatnya di tengah-tengah tambahan rakaat tadi, hendaknya ia langsung duduk, lalu tasyahud akhir, kemudian salam, kemudian setelah itu ia melakukan sujud sahwi sesudah salam, ya. Yang kedua, jika ia ingat adanya tambahan rakaat sebelum selesai salam, setelah sholat selesai, maka ia sujud ketika ia ingat kemudian salam. Jadi ada tambahan tadi, baru ingat, ya. Misalnya sholat 5 rakaat, wah aku kayaknya 5, dirampungkan salam kemudian sujud sahwi. Lalu kemudian yang ketiga, karena adanya keraguan apakah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, ambil yang kecil, ambil yang 2, berarti nambah, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Dan kesimpulannya, yang pertama perlu diperhatikan, seseorang tidak perlu memperhatikan keraguan-raguan dalam ibadah pada 3 keadaan. Jika hanya sekedar was-was yang tidak ada hakikatnya, maka ya tidak perlu diperhatikan, harus dibunuh. Orang itu selalu was-was, misalnya setiap sholat kok mesti ragu, maka keraguan itu jangan diurusi, ya, jangan diurusi. Oh koyone, misalnya Allahu Akbar, wes urung bener meneh, Allahu Akbar meneh. Bisa jadi rakaat, bisa jadi orang juga ragu. Jika seseorang melakukan suatu ibadah selalu dilingkupi keraguan-raguan, maka pada saat itu keraguan-raguannya tidak perlu ia perhatikan. Terus wis pekerjaan ragu-ragu itu harus kita meyakinkan diri. Jika keraguan-raguannya setelah selesai ibadah, maka tidak perlu diperhatikan selama itu bukan sesuatu yang yakin. Artinya setiap selesai sholat, aku mau sholatnya bener pura, nggak perlu diperhatikan. Tapi kalau yakin, oh aku mau memang kurang rakaatnya, itu namanya sudah keyakinan. Misalnya juga wudhu, tidak hanya sholat, wudhu ragu-ragu setelah selesai wudhu, aku mau wudhu ini bener pura, itu tidak perlu diragukan terus wudhu lagi, sudah katakan sudah benar. Kecuali ada keyakinan, aku koyone mau, saya tadi tidak mencuci kaki misalnya, karena setelah ini saya begini, ingat ya, itu namanya sudah keyakinan. Kalau hanya ragu, wong nek wis tuwa banyak ragu, nek sing nom-nom mungkin ora ragu. Sampean kita ini sudah tua-tua, kalau Pak Najumuddin belum tua. Ya. Kita yang sudah 60 ke atas ini kadang-kadang sudah wudhu selesai, aku mau mencuci kaki pura yo. Itu nggak perlu diperhatikan. Kalau dicari nggak ada alasan, nggak perlu diperhatikan. Dianggap selesai, ya. Kemudian bacaan sujud sahwi itu ada hadis, subhana man la yanamu wa la yashu, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Namun sebagian pendapat mengatakan hadis ini hadis lemah, maka lebih baik membaca
yang biasa dibaca dalam sujud, yakni apakah subhana rabbiyal a'la ataukah subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Jadi lebih baik membaca itu ya. Kesimpulan terakhir bahwa sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam dan ada kalanya dilakukan sesudah salam. Sujud sahwi yang dilakukan setelah salam ialah pada dua kondisi. Apabila karena kelebihan, tadi misalnya salam sebelum waktunya. Apabila karena ragu antara dua kemungkinan, tapi ada kecondongan pada salah satunya. Apa jenenge? Aku wis maca Fatihah apa durung misalnya. Terus kecenderungannya apa? Kecenderungannya adalah ketika kita urung sudah membaca Fatihah atau belum, ya kecenderungannya harus belum membaca Fatihah. Karena sudah kita sampaikan tadi. Lalu yang kedua sujud sahwi ya, karena ragu-ragu ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah yang sebelum salam, itu kondisi ragu-ragu diantaranya. Lalu yang sesudah salam adalah adanya tambahan. Itulah singkatnya bahwa sujud sahwi bisa dilakukan sebelum salam, bisa sesudah salam sesuai dengan sebab ya, sesuai dengan sebabnya. Kalau sebabnya ragu-ragu atau ketinggalan salah satu wajibatus sholat diantaranya tasyahud awal, maka dilakukan sebelum salam. Tapi kalau sebabnya itu berkelebihan, yakni salam sebelum sholat, salam sebelum selesai, misalnya 2 rakaat terus salam, atau kelebihan rakaat 5 rakaat, maka tasyahud sujud sahwinya dilakukan sesudah salam. Demikian yang saya sampaikan, minta maaf melebihi waktu karena supaya sampai selesai. Insyaallah bahasan yang akan datang ada sujud tilawah dan sujud syukur. Ada pertanyaan? Bapak ini dulu. Hanya makmumnya hanya satu, istri kita. Ini terjadi perbedaan keyakinan. Ini rakaat ketiga yang makmum, rakaat kedua. Ini yang dimenangkan siapa? Ya, ketika seperti itu yang dimenangkan yang kecil sama saja. Maksudnya makmumnya? Makmumnya, karena kecuali kalau yakin betul, kalau imamnya itu yakin betul, ya disalahkan, diterangkan. Tapi kalau imamnya juga ikut ragu, ikuti makmum. Kalau sama-sama kuat? Nek sama-sama kuat, ya satu berarti nek sama. Oh imamnya yakin, bener, makmumnya yakin salah gitu ya. Maka ikuti imam kalau sudah yakin, karena imam yang diikuti. Ya, Ibu silakan. Yang keras. Tadi dalam hadis Rasulullah SAW sholat asar pada 3 rakaat beliau salam, lalu beliau pulang, ada sahabat yang mengingatkan, maka lalu Nabi kembali lagi ke masjid mengajak para jamaah untuk nambah 1 rakaat, lalu sujud sahwi sesudah salam. Dah salam, gitu Bu ya. Kalau perempuan yang di rumah salamnya. Lah ya kalau di rumah ya neng omah. Artinya orang perempuan sholat sendirian, kemudian sholat duhur 3 rakaat terus salam. Lalu bar salam kelingan aku isi 3 rakaat, maka berdiri lagi
nambah 1 rakaat, kemudian tasyahud akhir, salam, kemudian sujud sahwi 2 kali. Ya, itu ya. Saya kira cukup. Ada? Itu sholat jamaah, imamnya 3 rakaat, 3 sempat isya, 3 terus salam dan malamnya tidak ada yang mungkin. Iya sama peristiwanya. Itu wajib diulangi tadi? Tidak. Jadi ketika misalnya sholat isya, imame 3 rakaat salam, lalu diingatkan atau subhanallah, ya terus berdiri tambah. Lah ya, ketika makmum tidak ada yang mengingatkan, setelah assalamualaikum lalu ada makmum yang ngomong, Pak kurang 1. Kalau makmumnya yakin, tidak ragu, rasane aku bener, maka perlu nanya kepada jamaah, betul enggak kurang 1? Akhirnya sholat isya lagi ya? Tidak, tambah 1 saja. Tambah 1 saja, tidak mengulangi dari awal. Tidak mengulangi dari awal hadis Rasulullah. Jadi tadi maka saya sampaikan, ya memang harus kita tahu fikih, khususnya masalah-masalah yang pelik seperti itu. Hah? Maksudnya harus diulang-ulang biar hafal ya. Ya nanti diulang lagi insyaallah ya. Oke, saya kira cukup. Satu lagi ya. Kejadian ini ketika berjamaah sholat 4 rakaat, imam kan rakaat ketiga salam. Tapi kejadiannya makmum itu tidak ikut salam tapi berdiri lagi melanjutkan kekurangan 1 rakaat itu. Itu gimana saja? Iya, makmumnya salah. Makmumnya salah. Jadi karena tidak ngaji, ya. Makmumnya salah. Harusnya makmum mengingatkan imam. Lalu berdiri bersama imam. Itu salah. Minimal istilahnya mufarokoh dengan imam, maka tidak dapat pahala sholat berjamaah. Minimalnya ketika orang mufarokoh dengan imamnya. Beda kalau imamnya itu lebih. Misalnya sudah 4 rakaat, imam berdiri, maka bagi makmum yang yakin bahwa itu rakaat kelima, dia tidak ikut berdiri. Tapi kalau yang ragu ikut berdiri, ya. Kemudian begitu imam selesai, lalu dijawil, Pak Imam mau 5 rakaat. Nah, imamnya terus sujud sahwi. Ada di situ. Ya seperti itu, ada kelupaan dalam buku fikih di dalam sahih. Yang tidak ikut berdiri dengan Rasulullah. Iya. Memang harusnya begitu. Jadi memang harusnya begitu ketika dia yakin. Kalau lebih loh. Itu salamnya nanti mengikuti imam. Otomatis ikuti imam. Itu nunggu. Itu nunggu. Jadi tidak terus dia ikut berdiri karena imam dalam posisi salah dan dia yakin bahwa sudah 4. Sudah subhanallah, imamnya tetap berdiri. Yang ragu ikut berdiri, yang yakin 100% itu tetap duduk. Salamnya nanti bersama imam. Itu dalam Sahih Fiqh Sunnah dibahas seperti itu. Ya. Begitu, saya kira cukup. Insya Allah kita lanjut pada hari yang akan datang. Dan kata Pak Nizam supaya diulang-ulang, supaya jangan lupa minimal ringkasannya, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.